Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara? Nah, saya mau melanjutkan khotbah saya kemarin mengajar saudara mengenai mengelola kemurahan hati. Orang yang murah hati biasanya murah senyum. Coba tunjukkan senyum saudara kepada teman saudara. Benar enggak saudara orang yang murah hati? Kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Kata Lukas 12 ayat 15. Waspadalah terhadap segala keserakahan. Semua bilang jangan serakah. Apa itu serakah? Loba. Apa itu loba? Rakus. Apa itu rakus? Ya, masih ada saudara dengan galojo. Serakah ini berbahaya sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Walaupun hartanya berlimpah, dengar baik-baik. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya. Walaupun hartanya melimpah, hidup saudara tidak tergantung dari harta. Amin. Saya mengulangi lagi, jangan sampai Anda mengorbankan kehidupan hanya demi harta. Apakah ada orang yang mengorbankan kehidupan hanya demi harta? Banyak. Ada yang bersendau, gurau atau bergurau dengan kita, ini manusia ini aneh kadang-kadang. Ya, selama hidupnya dia kerja keras siang jadi malam, malam jadi siang, dia kumpulkan harta, setelah nanti umur 50 hartanya habis untuk ngongkosi rumah sakit. Karena dia lupa bahwa ternyata hidup ini tidak semata-mata oleh karena harta. Kalau enggak percaya tanyalah Opa Adam dan Hawa. Iya kan, dia enggak punya mobil, enggak punya villa, enggak punya ATM, enggak punya pesawat, enggak punya baby Benz. Umurnya bisa sampai 800 tahun. Ya kan? Dia enggak mikirin tagihan listrik, tagihan telepon. Waktu itu memang belum ada listrik, belum ada telepon. Ya kan? Dia enggak pernah punya kelas bertengkar dengan mertua, dia enggak punya mertua. Ya kan? Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara renungkan apa kata-kata Tuhan Yesus ini. Karena dia berkata seperti ini, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Walaupun hartanya melimpah-limpah. Ya kan? Makanya jangan sombong saudara-saudara. Jangan menyombongkan kekayaannya. Kekayaanmu itu bisa terbang, kata kitab pengkhotbah. Hartamu itu punya sayap. Ya kan? Hari ini sudah mengatakan 1 miliar, murah. Ya kan? Kemudian ada yang jawab 20 tahun, lama. Tiba-tiba hartamu pindah tangan dalam waktu sekejap. Sertifikat rumah saudara, BPKB saudara, STNK saudara akan balik nama. Maka jangan sombong. Amin. Saya selalu mengatakan, saya mempersilahkan Anda membalik nama rumah atau BPKB waktu Tuhan Yesus datang, silakan. Saudara bisa balik semuanya. Lalu Yesus bercerita perumpamaan ini. Adalah seorang kaya yang mempunyai tanah yang memberi banyak hasil. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya, perhatikan. Sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang? Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, nah aku ada akal, gudang-gudangku akan kusuruh rombak lalu kubangun yang lebih besar. Disitulah aku akan simpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain. Kemudian aku akan katakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang. Jadi selama ini dia tidak istirahat. Dia tidak menikmati hidup. Dia tidak pernah pergi ke tempatnya Pak Rebo makan bakso. Tidak ada waktu.
ya kan? Kemudian waktu dia mengatakan, makanlah, minumlah dan nikmatilah hidupmu. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu nanti? Mau belajar dari orang bodoh ini? Mari kita belajar dari dia, saudara. Supaya tidak mengikuti kebodohannya. Supaya waktu mati tidak diomongin orang. Kasihan dia diomongin orang nih. Ya kan? Kita lagi ngomongin kebodohannya, makanya jangan bodoh. Apa kebodohan orang ini? Mari kita lihat nomor 1. Dia dihadapkan pada sebuah keputusan tentang apa yang harus dilakukannya dengan surplus yang dimilikinya dan dia salah membuat keputusan. Dia salah membuat keputusan dengan surplus yang dimilikinya. Dalam hidup ini Anda akan dikasih surplus oleh Tuhan. Apa itu surplus? Kelebihan. Amin. Pak Roni sudah punya kelebihan? Kalau enggak kelebihan gaji, ya kan? Apalagi? Kelebihan berat badan. Saudara akan ada waktu titik tertentu, saudara diberi lebih dari cukup oleh Tuhan. Ya kan? Mau diapakan kelebihan saudara, buatlah keputusan yang baik. Saudara pernah menyesal karena serakah, saudara mengambil banyak makan, kemudian saudara simpan, tahu-tahu tidak bisa dimakan karena bau. Mengapa Tuhan memberikan kita kelebihan? Mengapa Tuhan memberikan kita kelimpahan? Kenapa Tuhan memberikan kita lebih dari cukup? Karena Tuhan punya agenda untuk mencukupkan saudara kita yang kekurangan. Amin. Haleluya. Mengapa saudara diberkati oleh Tuhan? Mengapa saudara diberkati oleh Tuhan? Saudara, saya bukan sombong, tapi saya mau menceritakan ini. Kalau saudara baju yang lama-lama tidak dikeluarkan dari almari dan itu sudah penuh, Anda tidak bisa membeli yang baru lagi, tidak ada tempat. Maka cara yang terbaik, kalau itu baju sudah tidak muat lagi engkau pakai, keluarkan. Karena badan ini semakin mekar, iya kan? Saya sudah 75 kilo tadi saya timbang, dulu hanya 63. Jadi baju-baju yang sudah S sama M sudah tidak muat lagi, saudara. Saya mengalami kemajuan. Perut sudah mulai maju. Nah, mau diapakan baju-baju yang S ukurannya sama M ukurannya? Mau dipandangi tiap pagi. Haleluya, buka almari dan sudah mengatakan, wow, baju saya banyak sekali. Puji Tuhan, ini S, ini M, ini S, ini M. Oh Tuhan, Engkau baik. Tapi baju ini tidak pernah saudara pakai. Padahal masih ada orang-orang lain yang barangkali sedang berdoa. Karena tidak bisa beli baju. Kenapa tidak saudara keluarkan? Taruh di Mercy Shop. Saya kasih tahu saudara-saudara, Mercy Indonesia punya second hand for charity. Toko barang bekas berkualitas untuk kebaikan. Jadi kalau saudara-saudara punya baju bekas, tas bekas, sepatu bekas, uang bekas, kami terima. Cuman kita tidak menerima suami bekas. Demikian juga istri bekas, kami tidak terima, saudara-saudara. Mengapa kami menampung itu? Karena saya tahu ada banyak orang yang punya kelebihan. Maka jangan punya mental gudang seperti orang ini. Buat keputusan sekarang. Katakan kepada teman saudara, jangan punya mentalitas gudang. Semua dari TK, SD, SMP, semua boneka, tas, baju, sepatu dikumpulkan. Akhirnya rumahnya penuh. Saya pernah cerita ini ya, saya nonton televisi, seorang ibu yang punya hobi mengumpulkan barang-barangnya mulai dari TK. Sehingga dapurnya penuh barangnya dia, ruang tamu penuh barangnya dia, bahkan ruang tidur penuh barangnya dia. Suaminya keluar minggat, 2 anaknya tidak mau tinggal dengan dia. Dia tinggal sendiri dengan kucingnya. Gara-gara semua dikumpulin. Saudara-saudara, kalau engkau sudah diberkati oleh Tuhan dan diberi kelebihan,
Bagikanlah untuk mencukupkan orang lain. Buat keputusan sekarang. Amin. Jadi tolong nanti pulang cek almari saudara ya. Amin. Kirim ke Intan LC 2-4 nomor 1. Mercy Shop. Kami menampung semua kelebihan saudara. Tentunya yang pantas pakai. Yang sobek-sobek saudara taruh di tempat sampah. Amin. Yang kedua, dia memilih untuk menyimpan surplusnya dan menghabiskannya sendirian. Kesalahan kedua. Dia bilang setelah semua dikumpulkan, dia tidak undang tetangganya. Dia bilang sama dirinya, hei, dia bangganya bukan main. Kau sudah punya makanan minuman bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Malam itu dia gagal menikmati apa yang dia miliki. Aduh saudara, kalau saya tetangga sama orang ini, saya bilang, kau bertobat, itu bawa sebagian ke Mercy Indonesia. Ya kan? Itu gandum kelebihan seperti itu. Kau tidak akan bisa makan semuanya. Jalan-jalan ke LC Intan sana, itu ada Mercy, ada panti asuhan. Jalan-jalan ke tempat pemulung sana, itu ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pergi ke penjara, berbagi dengan mereka yang sedang memerlukan. Saudara-saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk menikmati sendiri. Ini kesalahan banyak orang, saudara diberkati pikir hanya untuk saya. Selama Anda masih berpikir saya, dan saudara tidak pernah memikirkan kebutuhan orang lain, Anda akan terjebak kepada keputusan yang sama, nanti menyesal. Amin. Kalau saudara masih kecil tidak apa-apa, waktu masih kecil saudara dapat apa-apa, saudara kumpulin sendiri ya kan. Saudara masukin ke saku semua, tidak mau berbagi. Itu anak-anak, kita sudah dewasa. Jadi jangan membuat keputusan saya. Kesalahan ketiga, dia terkejut ketika hidupnya berakhir dan mendapati bahwa dirinya bangkrut. Nah, dengar baik-baik. Sebetulnya kalau saya bilang dia tidak bangkrut, pikirannya yang bangkrut, tapi hartanya masih ada. Dengar baik-baik. Kalau Anda jadi tetangga orang ini, kemudian melayat, pertanyaan apa yang Anda akan ajukan untuk orang ini? Misalkan saudara diundang melayat nih, rumahnya megah, hartanya banyak sekali, barang-barangnya mewah, kemudian saudara melayat. Nah karena dia tidak dikenal karena hanya tetangga kanan dan kiri yang melayat. Yang lain-lain tidak, dia tidak pernah datang arisan, kerja bakti, pertemuan banjar tidak pernah datang. Habis waktunya hanya untuk merombak lumbungnya, menanam. Kemudian hanya 2 yang melayat. Saudara mau tanya apa kira-kira? Istrimu mana? Dia tidak punya istri. Ya kan? Karena tidak punya istri, anaknya mana? Dia tidak punya anak. Maka pertanyaannya, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Dengar baik-baik orang serakah, kalau bukan Anda yang meninggalkan hartamu duluan, hartamu yang meninggalkan kau duluan. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan saudara yang meninggalkan harta duluan, alias Anda mati duluan seperti orang muda yang bodoh ini, hartamu yang terbang duluan meninggalkan engkau. Dua-duanya fana, yang punya harta dan hartanya sendiri sifatnya sementara. Maka kalau punya harta jangan terlalu dipegang erat-erat. Amin. Haleluya. Ulangi lagi ya. Kalau bukan Anda yang duluan pergi, hartamu yang duluan pergi. Maka dalam hidup ini jangan pernah mengandalkan keserakahan. Dikatakan tadi kan di awal Yesus mengatakan hidupmu tidak tergantung daripada harta. Buktinya hartamu banyak, nyawamu melayang. Apa gunanya? Pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kesalahan yang berikutnya.
Saudara akan menemukan bahwa dia gagal dalam hidup karena dia tidak pernah mengembangkan roh murah hati. Ini kegagalannya. Kasihan. Ada yang tahu siapa namanya dia? Novi, kamu tahu namanya pemuda ini yang bodoh? Ya. Seringkali Tuhan Yesus tidak menyebutkan nama. Karena bisa-bisa itu saudara di situ namanya. Jadi waspadalah, pelajaran-pelajaran seperti ini bisa saja terjadi kepada saudara. Mengapa kemurahan hati menentukan kehidupan kita? Nah, sekarang kita mau belajar. Mengapa kita harus bermurah hati? Jangan seperti orang yang bodoh tadi. Ya kan? Kasihan sekali. Nomor 1, catat baik-baik. Memberi atau bermurah hati itu menolong kita beralih fokus. Yang tadinya saya, kita mulai berfokus pada mereka. Hidup baru bisa dibilang hidup waktu kita bisa bersama dengan mereka, berada dengan mereka, berbagi hidup dengan mereka. Jadi orang yang selfish, orang yang mementingkan diri sendiri biasanya tidak bahagia. Serius saudara. Carilah orang yang semua untuk dirinya sendiri, semua untuk dirinya sendiri. Dia makan sendiri, kerja sendiri, gaji untuk sendiri, hidup sendiri, senyumnya hanya untuk sendiri. Orang itu tidak akan pernah bahagia. Kasihan. Pernah ketemu dengan orang itu? Lagu kesukaannya tahu? Sendiri. Kini aku sendiri lagi. Anda yang hidup hanya sendiri karena tidak mau diganggu orang lain, tidak mau berbagi dengan orang lain, suatu saat Anda akan mati kesepian. Saya kasihan dengan pemuda yang bodoh ini. Kemungkinan dia tidak mau bayar iuran kematian. Makanya dia kuburkan di ladang gandumnya sendiri. Mungkin dia juga gali lubang sendiri. Yang kedua, memberi itu memberikan nilai tambah kepada orang lain. Jadi pada waktu saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, apa yang terjadi dengan orang yang menerima pemberian saudara? Wow, saya diperhatikan. Wow, saya dikasihi. Wow, ternyata saya masuk dalam hitungan. Saudara-saudara, saya mau berterima kasih. Ada orang-orang yang kalau saya datang selalu memberi sesuatu. Ya kan? Saya berterima kasih ada Bapak Pendeta Timothy Sarifin. Kalau saya datang ke rumahnya, dia masih nyari sesuatu. Apa yang bisa dikasih? Kalau bukan tas, topi, kalau tidak topi, baju. Dia kasih. Bahkan dia pergi dari luar negeri, dia belikan sesuatu buat saya. Dan apa yang saya alami waktu saya menerima sesuatu, mungkin pemberian nilainya tidak seberapa. Tetapi bahwa ada orang yang memikirkan untuk memberi kepada saya berarti saya dikasihi, saya diperhatikan. Amin. Jadi tolong sekali-sekali belikan Pak Paulus apa gitu loh. Kerupuk kah, tipa canto, apa namanya. Saudara-saudara, yang saya kagum tuh dengan Ibu Marlisha Anna Yulia Muhtar. Dia kalau sudah di luar negeri, kalau masuk toko itu pikirannya banyak sekali, ya kan? Kadang-kadang suaminya terakhir. Yang dia pikirkan, oh ini untuk cocok buat ini cocok buat anaknya si itu, ini cocok buat dia. Dia jadi kalau pulang kopernya penuh itu bukan buat dirinya sendiri, buat orang lain. Dan saya tahu sudah ada di antara saudara yang menerima dan merasa, wow, saya diperhatikan. Jadi memberi itu memberi nilai plus kepada orang yang menerimanya. Maka saudara-saudara jangan takut berbagi. Amin. Nomor 3, memberi itu sedang menjadi perpanjangan tangan ilahi. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, waktu saudara mengulurkan tangan,
waktu saudara memberi sesuatu kepada orang yang sedang membutuhkan, Anda sedang menolong Tuhan. Makanya memberi untuk orang lemah, memberi untuk orang yang memerlukan, memberi untuk orang yang tertindas, memiutangi Tuhan. Luar biasa ini saudara. Karena cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang seperti saudara. Maka orang-orang baik akan diperhatikan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan punya kepentingan lewat hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, saya tidak pernah menyangka bahwa ada orang-orang yang kadang-kadang masih ingat. Waktu ketemu, Pak ingat enggak? Pak pernah memberi saya ini. Pak masih ingat ya? Saya sudah lupa. Saya sudah tidak ingat. Bahkan tidak ingat orangnya. Orang itu masih ingat. Pak pernah kasih saya baju. Pak pernah kasih kami sepasang kambing. Saya sudah tidak ingat siapa-siapa yang terima kambing. Ya kan? Tapi bagi orang itu yang menerima tepat pada waktunya, hari itu apa yang kita ulurkan adalah perpanjangan tangan Allah. Maka saya garansi saudara-saudara, waktu saudara menjadi perpanjangan tangan Allah, Allah akan memelihara hidup saudara. Allah akan menolong saudara, maka jangan pelit. Amin. Kalau ada orang hanya mikirin dirinya sendiri tidak pernah berbagi, suatu saat Anda akan gigit jari dalam hidup Anda. Waspadalah. Jadi memberi itu mengalihkan fokus dari selfish kepada kehidupan yang penuh makna karena kita mau berbagi dengan orang lain. Kita memberi nilai tambah kepada orang yang menerimanya dan kita sedang menjadi perpanjangan tangan Allah. Maka ini catatan buat saudara-saudara. Untuk menjadi teladan dalam kemurahan hati, nomor 1, jangan suka mencatat skor. Kalau memberi kepada orang tidak usah hitung-hitungan. Sudah berapa kali saya kasih kamu? Clara, saya sudah kasih kamu 15 kali, mana balasanmu? Tidak usah begitu-begitulah. Yang namanya memberi. Pernahkah Tuhan hitung-hitungan sama kamu? Ya, berapa kali hujan yang sudah saya berikan kepada kamu? Berapa banyak oksigen yang sudah kamu hirup selama hidup? Tidak pernah, saudara-saudara. Maka kalau memberi seseorang, tidak pernah hitung-hitungan, jangan pernah skor ya. Hari ini saya kasih berapa? Saya sudah kasih kamu berapa baju? Selama kita menikah saya kasih kamu berapa cincin? Ya kan? Berapa gaji saya yang saya kasih kepada kamu? Berapa banyak? Ya. Berapa banyak? Tidak usah hitung-hitungan begitu, saudara-saudara. Yang sudah memberi saja, relakan. Namanya juga sudah diberikan, itu bukan milik saudara lagi. Ngapain saudara jaga skor? Tidak usah catat skor. Katakan kepada teman saudara, tidak usah catat. Yang kedua, berikanlah diri Anda kepada orang lain, bukan hanya uang Anda. Berikan perhatian. Berikan waktu, berikan talenta saudara, berikan tenaga saudara, berikan apa yang Anda merasa punya kelebihan. Jangan pelit, hidup ini hanya sekali, bahkan berikan ide-ide Anda untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hidup sekali, amin. Haleluya, coba kalau saudara punya sikap seperti ini, saudara tidak takut, nanti bagaimana kalau dia ngambil lagi ide saya. Nanti bagaimana kalau dia ngambil lagi apa yang kita lakukan. Kalau misalkan aja ada orang yang meniru gaya saudara, gaya rambut saudara, bersyukurlah. Ya kan? Misalkan Pak Roni tiba-tiba gaya potongan rambutnya ditiru oleh semua hamba-hamba Tuhan, bersyukur Pak. Jangan mengatakan harusnya bayar mereka ini style saya nih. Ya, ini original. Ya kan? Nggak boleh begitu. Biarkan mereka, saudara-saudara, mungkin mengikuti gaya khotbah, gaya pelayanan, apa saja yang itu menjadi berkat. Saudara-saudara, mereka mau mengambil itu silakan. Amin. Haleluya. Hidup sekali mari kita berbagi. Saudara-saudara, saya senang sekali kemarin bicara dengan staf dari Kitab Bisa. Sekarang sudah banyak yang melakukan bedah gereja, puji Tuhan.
Karena kita tidak bisa melakukan bedah gereja di Papua, bedah gereja di Sulawesi. Kita tidak bisa. Kalau ada orang yang meniru dan sebagainya atau punya ide yang sama, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Yang penting dia tidak mengambil nyawa saudara dan mengambil pasangan saudara. Itu aja. Jangan dikasih kalau istrinya mau diambil. 3, jangan tunggu menjadi kaya sebelum bermurah hati. Saya kasih tahu. Aduh, kalau ada orang mengatakan, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah kaya, saya mau membantu pekerjaan Tuhan. Abu Nawas. Orang-orang yang begini jangan saudara percaya. Oh, nanti kalau saya sudah cukup, kemudian tabungan saya banyak di bank, saya mau membantu pembangunan gereja. Oh, nanti kalau gaji saya naik, saya mau memberi, menolong anak-anak yatim piatu. Bohong. Kalau dengan yang sedikit tidak berani berbagi, kalau yang kecil tidak berani berbagi, biasanya kalau dapat besar jauh tidak berani, saudara-saudara. Maka memberi, saya mengatakan, memberi itu masalah kemurahan hati. Yang namanya kemurahan hati masalah hati, bukan masalah harta. Kalau dasarnya pelit, dari sononya pelit, memang saudara susah. Maka saudara-saudara yang punya suami yang pelit, doakan. Ya kan? Saudara, pelit itu urusan sikap. Mengapa orang pelit seperti orang muda yang bodoh? Karena pola pikirnya salah. Apa pola pikirnya? Selalu kurang. Maka orang yang selalu merasa kurang tidak berani berbagi. Karena dia takut kalau kurang akan mengurangi miliknya. Beda dengan prinsip Alkitab, ada yang berbagi, tambah kaya. Ada yang menyimpan, tambah miskin. Makanya orang-orang yang saya suka tanya, lagi ngapain? Lagi menyimpan. Apa itu lagi menyimpan? Hati-hati saudara. orang Timur NTT ya, menyimpan itu mungkin lagi bersih-bersih ya. Tapi kalimatnya, lagi ngapain? Lagi menyimpan. Apa yang disimpan? Saudara-saudara, belajarlah untuk bermurah hati sekarang. Kapan waktu Anda untuk berbagi, belajar berbagi? Sekarang. Bukan nanti kalau saya sudah dapat warisan. Nanti kalau saya sudah punya kelebihan, nanti kalau anak-anak saya sudah besar, nanti kalau saya sudah pensiun, nanti. Iya nanti. Kasihan nanti belum tentu menjadi milik saudara. Buktinya orang bodoh tadi, ya, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ada banyak makanan dan minuman tersedia untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah. Dia belum sempat menikmati nanti. Dia sudah meninggal karena Anda belum tentu punya nanti. Yang Anda punya adalah kini, sekarang. Maka kalau ada kelebihan sekarang, berikanlah kepada orang yang membutuhkan, berbagi dengan mereka. Saudara, nilai pemberian itu bukan di tangan si pemberi. Nilai pemberian itu ada di tangan si penerima. 50.000 bagi orang yang 3 hari tidak makan. 50.000 itu seperti sesuatu yang luar biasa. Amin. Air 1 botol bagi orang yang kehausan karena 3 hari tidak minum, itu nilainya luar biasa bagi mereka. Baju 1 potong yang Anda berikan kepada mereka yang sudah lama tidak punya baju 1 potong menjadi sebuah pemberian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Amin. Jangan pelit. Sekarang waktunya untuk berbagi. Amin. Katakan kepada teman saudara, sekaranglah waktunya untuk belajar berbagi. Empat, temukan alasan untuk memberi setiap hari. Kalau mau mengembangkan sikap murah hati, setiap hari pikirkan, temukan alasan.
Temukan alasan untuk memberi setiap hari. Keluar dari rumah, apa yang menjadi kelebihan saudara, apa yang menjadi surplus dalam hidup saudara, gunakan untuk memberkati orang lain. Cari orang yang sedang membutuhkan, saudara. Saya suka sekali kalau setiap kali ada perjalanan, pergi ke airport, masuk toilet, sudah saya siapkan. Saya mau berbagi. Saya tahu gaji mereka tidak seberapa. Dan saya pernah memberi, tahu-tahu orang yang beri itu kenal dengan saya. Ini Papa Paulus. Iya, oh saudara, untung saya memberi. Karena dia berdiri. Mungkin dia dengar khotbah saya juga. Kalau sudah berdiri di depan begini, saudara-saudara, dia mengharapkan sesuatu. Kalau saudara punya kelebihan, kenapa tidak memberi? Amin. Kalau saudara datang ke daerah-daerah, saudara mengunjungi pelayanan, dan saudara punya kemampuan untuk berbagi, berbagilah. Saudara makan dengan orang, berbagilah, ada punya kelebihan, berbagi. Dan tidak usah diperhitungkan. Ya saya kasih ini 500.000, ini 200, ini 200, dicatat. Kemudian dia tunggu, nanti berapa lama dia balik, kasih balasan tidak? Dia bilang terima kasih tidak? Awas kalau tidak terima kasih. Tidak usah begitu saudara-saudara. Jadi hati-hati dengan sikap Anda waktu memberi. Belajarlah memberi karena saudara mau belajar bermurah hati. Ya kan? Jadi memberi itu bukan seperti saudara nyumbang, kondangan. Tahu kondangan? Di kampung itu kalau ada orang hajatan, sunatan atau ada pernikahan, ada orang-orang yang datang kasih amplop. Itu dicatat supaya nanti waktu gilirannya orang itu punya hajatan ganti. Ya, itu bukan nyumbang, saudara-saudara. Itu barter, ya kan? Kalau memberi, saudara tidak perlu harus namanya dimasukkan di koran atau masuk di televisi besok gara-gara kasih 3 kardus Indomie. Maka berilah, Tuhan akan memberkati kita. Pelajaran berikutnya, temukan alasan untuk memberi setiap hari. Cari alasan, Tuhan hari ini tolong saya ingin berbagi. Saya mau berbagi dengan siapapun juga, saya mau berbagi. Yang kelima, temukan orang setiap hari yang dapat Anda beri nilai tambah. Tidak harus dengan uang. Tidak harus dengan uang. Amin. Memberi senyum, memberi kata-kata dorongan, memberi dukungan doa. Memberi dukungan doa, saudara. Saya kadang-kadang menelpon orang hanya mengatakan, saya mau berdoa buat Bapak. Kalau setelah didoakan kok tiba-tiba orang mengatakan berapa nomor rekening, itu urusannya lain. Kita tidak minta, orang itu mau memberkati. Ya kan? Saya hanya mau mengatakan saya mau berdoa buat Bapak. Tiba-tiba orang mengatakan, Pak itu biaya beli peralatan sumur bor sama mobil pickup berapa? Itu urusannya orang itu. Saya murni mau mendoakan orang itu. Amin. Saya pernah datang kepada seseorang dan saya telepon, Pak saya mau datang ke rumah ini mau berdoa. Oh iya Pak ada 15 menit. Tiba-tiba orang itu ngomong, kalau bisa cepat ya Pak saya mau ke airport. Loh Bapak mau kemana? Saya mau ketemu dengan Kapolri. Saya berdoa, selesai berdoa, Pak ikut saya sebentar. Diajak ke Bank Permata, dia kirim 500 juta untuk bedah gereja. Saya tidak minta, tetapi saya murni memberikan. Tidak ada agenda yang lain. Kalau saudara melakukan, memberi, berdoa, melayani, jangan ada agenda yang lain. Karena Tuhan sudah punya agenda buat hidup saudara. Murni saja. Amin. Besok kita akan belajar berbahagialah orang yang murni hatinya. Wah saudara sampai di situ, saudara akan diberkati lebih. Buat hatimu murni, bersih. Tidurnya nyenyak, makan enak. Orang yang hatinya murni, makan jengkol serasa rendang. Besok kita akan belajar itu. Ini khotbah di bukit ini atau beatitude adalah sikap yang harus dimiliki oleh warga kerajaan Allah. Kalau mau merasakan
sukacita hidup dalam Tuhan, ikuti semua khotbah di bukit ini, saudara. Salah satunya adalah murah hati. Amin. Haleluya. Mau belajar jadi orang yang murah hati? Mulai dengan murah senyum, murah tenaga, suka nolong. Ya kan? Jangan sudah lihat teman-temannya lagi sibuk kerja keras, saudara, lihat ya. Kemudian tidak tergerak untuk menolong, itu bukan sikap yang baik. Kemarin saya lihat ada show yang bagus sekali. Ada nenek-nenek yang sedang jalan kemudian jatuh, dagangannya jatuh. Nah kemudian ada orang-orang yang lewat malah ambil foto, selfie dengan nenek yang sedang mengambil itu. Tiba-tiba ada satu orang yang pakai kursi roda. Dia tergerak, dia keluar dari kursi rodanya, dia membantu nenek ini mengembalikan dagangannya ke keranjangnya. Ini contoh. Ketahuan sekali mana orang yang ringan tangan mau menolong sesamanya, mana orang yang memanfaatkan sesamanya. Waspadalah. Hidup ini singkat. Murah hati. Amin. Yang sederhana aja, enggak perlu keringat, enggak perlu dompet. Kasih senyum kepada temanmu. Kalau malu senyum kepada temanmu, senyumlah kepada dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Bisa senyum kepada diri sendiri. Iya kan? Mari kita berdiri bersama-sama. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mau berdoa buat saudara yang kikir, yang pelit, yang sekakar. Apalagi bahasa Sumba pelit apa? Bahasa NTT-nya pelit apa? Medit, kikir, pelit, kikir apa? Sekakar, kawaja. Anda yang kawaja, ya kan? Apalagi bahasa Bali Bu? Bahasa Balinya pelit, ya? Demit. Saudara-saudara yang demit, saudara temannya demit. Amin. Diberkatilah. Kita nyanyi lagu ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin, amin. Seperti pohon, haleluya, yang kokoh tertanam. Amin. Di tepi sungai kehidupan, diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Saya dapat informasi dari sahabat kita dari Manado. Orang Manado bilang pelit itu kuncudu. Semua bilang kuncudu. Kau yang kuncudu bertobat, demit bertobat, sekakar bertobat, kawaja bertobat. Amin. Taruh tanganmu di dada. Ini masalah sikap. Jadi saudara harus bertobat hari ini. Bapa kami dalam surga, aku berdoa hari ini pikiran kami diubahkan, sikap hidup kami diubahkan. Kami tidak mau seperti orang muda yang bodoh, yang mengakhiri hidupnya dengan penuh penyesalan karena lupa untuk apa diberkati. Bapak kami mau sadar bahwa waktu kami diberi kelebihan, Tuhan punya agenda supaya kami bisa mencukupkan mereka yang kekurangan. Berkati saudara-saudara kami. Ajari kami untuk keluar dari rumah dan berbagi apa yang bisa kami bagikan. Hidup sekali kami ingin
menjadi bagian daripada rencanamu, menjadi perpanjangan tangan Allah. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau saudara-saudara sekarang yang sakit, yang perlu mujizat, yang perlu kelimpahan, yang perlu terobosan keuangan, yang perlu anak dalam pernikahan, yang sekarang sedang mengalami pergumulan yang seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya dan saudara sudah sampai di titik putus asa, nanti Ibu Utari akan berdoa buat kita. Ibu Utari silakan berdoa buat saudara-saudara kita, silakan. Haleluya. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Bapak. Sebab kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kekurangan atau mengalami beban berat apapun yang mereka alami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami sanggup memulihkan segala sesuatu. Allah kami sanggup menyembuhkan, bahkan kesembuhan yang sempurna terjadi atas setiap sahabat-sahabat kami Tuhan. Tuhan yang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan atas kehidupan mereka Tuhan. Masalah dalam rumah tangga, hubungan, apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kembali. Tuhan kami percaya sebab kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Amin, amin, amin. Saudara, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan ada beberapa orang yang bertanya bagaimana memberkati pelayanan ini. Di bawah ada nomor rekening, ada nama bank, dan yang mau memberkati, karena ada yang bertanya, silahkan memberkati pelayanan ini. Dan jangan lupa besok kita akan belajar mengenai berbahagialah orang yang murni hatinya, suci hatinya. Tuhan memberkati, God bless you.